Halo Pak Solikin. Iya Bu, halo. Ini Bu Sulis belum masuk ya? Iya belum. Ini untuk rekam udah direkam nggak Bu? G, udah. G. Iya. Berarti ini tinggal nunggu Bu Sulis, apa kita langsung aja dulu Pak? Eh, nah ini boleh apa tidak? Apa harus kan mau langsung atau gimana? Besulis nih. Oh, ini besulis di besulis belum masuk di WA. G. Saya sudah masuk gitu ya. Iya. Itu kan tadi ada notifikasi mungkin belum klik itu besulis yang panggilan masuk. G. Kita tunggu sebentar ya Pak ya. Ya. Nah, kok belum bisa masuk ya Bu Sulis ya Pak? Belum bisa kita ngisi upgrade. Gimana nih? Kita duluan dulu apa Pak? Iya, nggak apa-apa. Izin ke Bu Asih apa ya? Iya, monggo. Mohon izin Bu Asih, kita ada kendala dengan Bu Sulis yang belum bisa masuk. Kita berdua coaching dan kunci dulu nggih. Monggo Pak. Kita berarti waktunya 30 menit kan Pak, tadi 40. Berarti kita waktunya 30 menit dibagi 3 orang ya Pak ya? Iya, Bu. Nggih. Tuh Pak. Ya. Gimana, Bu? Yang coach berarti Pak Solikin dulu, saya Hmm. yang kunci nggih Pak nggih. Oke. Nggih. Mulai itu. Nggih, siap Pak. Eh, Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang Pak Solikin. Iya, kemarin Ibu Vivi konfirmasi ke saya lewat WA katanya ingin bertemu dan ingin ada yang dibicarakan. Kira-kira apa ya yang mau dibicarakan oleh Ibu Vivi? Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak Solikin. Jadi begini Bapak, saya itu melihat di kelas saya itu ada murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya ingin murid itu bisa datang lebih tepat waktu, begitu Bapak. Oh, jadi Bu Vivi mau bercerita tentang salah satu murid yang sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bapak benar. Di kelas saya itu ada murid yang sering banget datang terlambat sehingga saya eh, ini menangkap anak tersebut sering ketinggalan pelajaran begitu, Bapak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang bisa melalui dengan bicara dengan Pak Solikin pada siang hari ini, Bapak. Ya, baik Ibu Vivi tadi bercerita ada salah satu murid yang selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut Ibu Vivi, kalau dihitung dengan skala angka 1 sampai 10 itu,
seberapa besar Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu? Eee, Kalau saya mungkin di angka 5, Bapak. Oh, di angka 5 ya. Bu Vivi itu inginnya di angka berapa, Bu, perubahannya, Bu? Saya, di perubahan yang saya inginkan, Bapak, saya ingin di angka 9, kalau bisa ya bisa menjadi angka 10 begitu, Bapak. Amin. Semoga bisa maksimal ya, Bu. Menurut Ibu, apa, Bu, kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini, Bu? Begini Pak, saya dan rekan guru yang lain kan sudah membicarakan pemahaman dan beberapa siswa juga sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat datang ke sekolah tersebut gitu Pak. Oh, gitu. Baik, Bu, menurut Ibu, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Eh, Mungkin dengan melihat ini Pak, melibatkan dengan orang tua Pak, siswa tersebut bisa datang ke sekolah lebih awal. Kalau saya bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua begitu Pak. Oh, gitu. Nah, menurut Ibu, kira-kira penyebabnya apa, Bu, siswa tersebut kok selalu datang terlambat, Bu? Jadi begini Pak, menurut pengamatan saya Pak, itu murid yang sering datang terlambat ke sekolah itu karena tidurnya itu terlalu malam Pak, larut malam begitu. Oh, iya. Mhm. Oh, jadi menurut Ibu, murid tersebut selalu datang terlambat itu karena tidurnya terlalu malam ya? Selain alasan itu, apakah ada faktor yang lain, Bu? Selain itu, Pak, sepertinya itu murid tersebut itu membantu orang tuanya, Pak. Karena begini, Pak, kemarin berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-temannya itu, anak tersebut membantu orang tuanya untuk jaga adiknya ketika orang tuanya sedang bekerja gitu, Pak. Karena orang tuanya itu kerja menjahit tas di pabrik Oh, gitu Pak. Jadi anak itu jaga malam, jaga adiknya sampai tidur. Jadi maaf, tidurnya itu sampai larut malam gitu Pak. Jadi bangunnya itu katanya kesiangan karena itu gitu. jadi karena menjaga ibu apa adiknya yang ditinggal orang tuanya bekerja menjahit tas gitu ya. Nah, terus Bu Vivi itu inginnya seperti apa sih terhadap murid Bu Vivi tersebut? Halo, Halo? iya Ya. Pak. Mm-mm. Jadi yang saya inginkan Bapak dari anak tersebut bisa datang ke sekolah tepat Ya. waktu supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain saat di kelas. Begitu Bapak. Gitu. Jadi Bu Vivi ingin murid-muridnya itu datang ke sekolah tidak terlambat gitu ya. Pak, benar sekali Pak. Nah, sekarang menurut Ibu, kira-kira solusi apa nih yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah murid yang datang terlambat ke sekolah tersebut, Bu? Kalau menurut saya Bapak, Ya. mungkin saya perlu melibatkan peran orang tua murid secara langsung gitu Pak. Wah, itu bagus sekali itu, Bu. Langkah yang positif itu Ibu bisa kerjasama dan melibatkan orang tua secara langsung. Nah, terus bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Rencana saya ingin datang langsung ke rumah siswa tersebut, Pak. Home visit ke rumah murid saya itu, Pak. Bagus, Bu. Bagus itu. Terus apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan komunikasi terhadap orang tua murid tersebut? Gini, Pak, sebenarnya saya itu sudah komunikasi lewat chat WA, lewat telepon, tapi menurut saya itu hasilnya itu, Pak, kurang maksimal.
Jadi saya ingin berinisiatif untuk mengunjungi rumah anak tersebut atau bisa disebut home visit gitu Pak, ke rumah murid dan bisa leluasa ngobrol dengan orang tuanya secara langsung, mengenali dan memahami kondisi lingkungan rumah murid yang sering datang terlambat itu, Pak. Bagus sekali itu Bu, rencana Ibu. Lalu rencana Ibu itu bisa dikatakan berhasil itu indikatornya apa Bu? Rencana tersebut bisa dikatakan berhasil apabila siswa tersebut tidak datangnya tidak terlambat ke sekolah, datang Ya. tepat waktu dan semangat untuk belajar gitu Pak. Oh iya, semangat untuk belajar dan tidak datang terlambat itu ya indikatornya. Nah, Iya. kira-kira itu untuk melaksanakan aksi tersebut, kira-kira ada nggak nih kendalanya Bu? Oh, pasti ada Pak kalau kendala itu Pak. Nah, Apa mungkin itu Bu? ini Pak, dalam waktu masalah waktu Bapak, Oh, karena biasanya itu kalau pagi sampai siang itu orang tuanya kan sibuk bekerja. Jadi memungkinkan harus janjian dulu Pak, sebelum ketemu dengan orang tua murid, bisanya kapan, waktunya kapan, itu jadi saya harus komunikasi kalau ketemu itu harus janjian dulu, kaitannya dengan orang tuanya yang kerja itu tadi Pak. oh iya, kendalanya jadi masalah waktu ya. Iya, Itu. Baik Bu, mhm. lalu kira-kira kapan nih rencana Ibu tersebut mau dilaksanakan? Mungkin dalam waktu dekat ini Bapak, karena Hmm, kan sebentar lagi anak-anak akan mengikuti penilaian tengah semester Pak, iya. sehingga murid harus bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran untuk menyiapkan ini Pak, penilaian akhir semester, biar materi yang semua dikaitkan Bapak Ibu guru tersampaikan dengan baik dan bisa dijadikan murid itu belajar dengan baik, Oh biar iya. hasilnya itu maksimal gitu, Pak. Nilainya Iya, maksimal gitu. Mhm. betul sekali itu Bu Vivi. Semakin Mhm. cepat, semakin baik rencana Ibu untuk Mhm. dilaksanakan. Nah, lalu kira-kira bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Kalau saya, Pak, berkomitmen untuk membuat kegiatan ini menjadi maksimal, berusaha semaksimal mungkin agar murid saya itu bisa disiplin kaitannya tentang waktu, Pak, agar, tidak terjadi lagi berangkat sekolah itu karena terlambat gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi Mhm. komitmennya Ibu itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk anak tetap disiplin dan datang lebih tepat waktu gitu ya. Iya, Lalu betul, Bapak. kira-kira nih dukungan atau siapa saja yang Anda butuhkan untuk membantu Anda menjaga komitmen itu, Bu? Tentunya Pak, saya itu harus meminta bantuan dari dukungan Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, orang tua murid, dan menjaga komitmen serta melaksanakan rencana aksi saya ini, Bapak. Benar sekali, Bu. Saya rasa untuk Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, dan orang tua pasti memberi dukungan terhadap rencana dari Ibu tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bu, terhadap itu rencana itu setelah kita melakukan sesi coaching ini? Saya akan terus memantau Bapak dari perkembangan rencana ini dan akan mengadakan pertemuan dengan Bapak jika saya ada hal yang perlu didiskusikan lagi terkaitnya kedisiplinan anak dalam berangkat ke sekolah begitu Bapak. Ya itu bagus Bu itu. Saya percaya kok Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Nah, saya siap dan akan selalu menyediakan waktu untuk Ibu demi kemajuan sekolah kita ini, Bu.
Iya, Bapak, baik. Pak Solikin, terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak, masih bisa meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan kebimbangan saya, Bapak. Semoga kegiatan yang saya rencanakan tadi bisa berjalan dengan maksimal dan dapat membuat murid semangat dalam belajar dan bisa lebih disiplin dalam datang ke sekolah tepat waktu biar tidak ketinggalan pelajaran. Begitu ya Bapak G. Amin. Sama-sama Bu Vivi ya. Kira-kira masih ada hal yang lain lagi tidak Bu untuk perlu kita bicarakan? Eh, Alhamdulillah tidak ada Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa berbicara masalah ini dengan Bapak. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak. Iya, sama-sama ya Bu Vivi. Tetap semangat Bu. Ya Bapak, sampai jumpa ya Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai satu. Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke saya sebagai coach dan Bu Sulis sebagai kuci ya Ibu ya. Oke, Ibu sudah siap belum Ibu? Siap, insyaallah. Saya ini akan bacakan sedikit ya Pak Solikin ya tentang Oh ya, materi saya. Temanya oh ya. itu Kuci, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah mempunyai masalah tentang kurang antusiasnya murid-murid untuk belajar dan tugasnya pengumpulannya itu sedikit separuh seperti itu. Nggih Ibu nggih, monggo kita mulai nggih Bu Sulis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Vivi, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Sulis, boleh sekali Ibu mau menceritakan tentang apa Bu? Begini, Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Terus selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% saja di kelas. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Sulis, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini, Ibu? Saya berharap nanti akan ada solusi dari permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar ini, Bu. Oh, baik, Ibu. Menurut Ibu Sulis, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas, Ibu? Kalau saya ingat kembali sih, sepertinya murid-murid itu kurang antusias ya. Yang pertama, kemudian pembelajaran saya itu sepertinya membosankan. Terus mungkin terlalu monoton, dominan hanya saya yang berbicara seperti itu. Dan di depan anak-anak itu mereka semua kurang ada take and give ya. Mereka tidak berkesempatan untuk berpendapat dan untuk aktif berbicara itu nggak sempat kayak gitu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Sulis itu antusias dalam belajar, Ibu? Menurut Hal apa? saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak membosankan, tidak monoton, enjoy gitulah anak-anaknya itu. Wah, ya Bu Sulis, saya sependapat dengan Ibu, Bu.
Lalu, menurut pendapat Bu Sulis, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan ketika dalam pembelajaran di dalam kelasnya Ibu? Menurut saya ya Bu, sepertinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking, ada game kayak gitu, yang membuat mereka itu lebih menarik, lebih menantang. Gini, lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Ibu? Penyebabnya itu apa Ibu? Mungkin tugas-tugasnya terlalu banyak ya Bu. Terus apa ya? Banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam seperti itu. Jadi mereka bosan. Oh gitu Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas Ibu? Saya hanya menggunakan buku-buku itu aja Bu dari perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks Ibu? Saya pikir banyak Bu, mungkin nggih karena saya kurang inovatif aja nggih. Mungkin bisa diambil dari sumber belajar lain seperti video di YouTube, artikel di blog atau apa nggih dari aplikasi lain kayak gitu seperti TikTok, IG kayak gitu. Oh, nah itu toh Bu, betul sekali Bu kata Bu Sulis. Saya yakin sekali bila Bu Sulis itu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu. Itu Bu. Terus Bu, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang beragam. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak pertanyaan seperti itu. Terus apa tuh Bu? Sekarang kan istilahnya ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Itu mungkin bisa saya terapkan. Terus misalnya menggunakan bentuk drama atau puisi, pantun atau membuat semacam laporan digital seperti itu. Gitu ya Bu ya. Bagus sekali rencana Bu Sulis. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Jadi, ya, amin. Selanjutnya itu komitmen dari Ibu terhadap rencana Ibu ini apa Bu? Ibu komitmennya ini apa? Komitmennya saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bersumber dari beberapa sumber pembelajaran ya. Tidak hanya monoton seperti itu. Terus saya tidak akan memaksa anak, memberikan tugas anak. Pemilihan sumber belajar terserah anak nggih. Pembelajarannya berpusat pada anak sehingga dia itu tidak merasa dipaksa tapi secara sadar kayak gitu. Oh, bagus sekali Bu Sulis. Saya sangat mendukung sekali rencana Ibu tadi, komitmennya Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan Ibu Sulis. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Vivi atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan, yang inovatif kayak gitu. Ya Ibu, apakah dari pembicaraan ini masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira tidak ada Bu, tapi
Nun sewu misalnya saya nanti ada masalah lagi boleh ya saya sharing sama Bu Vivi lagi. Iya, pasti Bu, boleh banget Ibu. Kita kalau ada waktu, kita bisa berdiskusi lagi. Gitu ya Ibu ya? Iya, makasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Iya, Assalamualaikum. Salam. Sekarang Udah ya Pak? Baik. kayaknya waktu terlalu cepat ya ini Bu. Ya enggak Bu, nanti kan kita juga ada refleksi ya Bu ya. Gitu. Sekarang saya sebagai coaching, sebagai Ya. coach, Pak mungkin sebagai coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sulis? Waalaikumsalam Bu Sulis. Ya, alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Alhamdulillah, senang dengarnya Pak. Saya amati beberapa hari ini kok Pak Solikin kelihatan tidak bersemangat, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak kira-kira? Iya nih Bu, sebenarnya saya itu lagi ada masalah nih Bu. Saya itu bingung mau curhat, mau mengutarakan kepada siapa. Nah, kalau kalau Bu Sulis ada waktu, apakah boleh saya mengutarakan masalah saya ini Bu? Oh iya, monggo silahkan. Saya ada waktu ini kok Pak. Nggak apa-apa, boleh dicurhatkan ke saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini pikiran saya itu saya merasa resah, tidak nyaman Bu dalam mengajar, tidak bisa tenang. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi ketidaktenangan Bapak, ketidaknyamanannya itu kenapa Pak ini? Kira-kira karena apa nih? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Kayak gitu nih. Baik, masih ada yang masih ada lagi yang ingin diceritakan Pak? Kira-kira apa Pak? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh iya, ya. Semoga kita akan mendapatkan pemecahan masalah ini ya Pak. Seperti apa Pak Solikin ini permasalahan yang menyebabkan jenengan apa tidak tenang itu apa coba diceritakan? Jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah kan melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Gitu. Teguran itu kira-kira seperti apa ya Pak? Mengapa Bapak sampai mendapatkan teguran kayak gitu? Apa mungkin Bapak kurang pandai dalam mengelola kelas atau seperti apa ini Pak kira-kira? Kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya itu tidak serius itu proses mengajar kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak sesuai antara tema dan kegiatan yang dengan kelas yang lain Bu. Jadi beliau itu kurang berkenan gitu loh Bu. Waktu kepala sekolah menyampaikan seperti itu, apakah Pak Solikin juga mengutarakan alasannya seperti apa? Seperti itu, Pak? Oh gitu ya. Ya sejujurnya sih saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini itu ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber tuh. Bisa dari berbagai referensi perpustakaan, dari internet dan sebagainya. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu,
ternyata Bapak Kepala Sekolah itu agaknya kurang berkenan mendengar jawaban saya seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya itu udah bagus, Pak. Bapak, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar dengan kegiatan yang berbeda? Kan apa tuh? Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa kita melakukan pembelajaran itu kan sesuai dengan karakter dan profil belajar murid. Nah, setelah Bapak melakukan pembelajaran seperti itu, bagaimana hasilnya? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi murid. Lah, murid-murid juga sudah termotivasi, Bu. Sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Nah, sedangkan kegiatan kan memang bisa berbeda asal masih sama dengan dalam satu tema, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Nah, itu yang membuat saya memutuskan untuk membuat kegiatan yang berbeda dengan kelas lain. Nah, karena karakter dan profil belajar murid itu kan beragam ya, Bu. Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal, Bu. Jadi sebenarnya pembelajarannya di Bapak itu sudah bagus kayak gitu nih. Iya, ya. Saya mendukung ya dengan apa yang dilakukan Bapak itu udah bagus dah, tapi Don Sewu, setelah Bapak menceritakan kayak gini, bercerita dengan saya dan saya mendukung apa yang dilakukan Bapak nih, kira-kira ada lagi enggak yang membuat Pak Solihin itu merasa masih resah, kenapa kayak gitu? Iya. Juga, terima kasih, Bu. Alhamdulillah saya sudah merasa agak tenang, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal ini, Bu, terkait masalah saya ini. Ada satu hal yang membuat saya merasa resah, Bu. Nah, sebetulnya yang membuat saya resah itu adalah bahwa jika kepala sekolah nanti memanggil tim kurikulum atas kegiatan saya yang berbeda tersebut, itu Bu, itu yang membuat saya resah juga itu. Oh iya ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Solihin merasa tidak nyaman adalah saat adanya supervisi kepala sekolah tersebut kan. Nah kemudian Pak Solihin sudah membuat kegiatan kelas yang berbeda. Itu mungkin yang membuat Bapak kesal ya. Bapak memberikan argumen yang takut nanti kepada kepala sekolah menyampaikan tentang kurikulum. Nah, padahal seperti yang kita tahu, insya Allah kegiatan yang berbeda untuk setiap karena itu kan tidak apa-apa kayak gitu, Pak. Iya, Bu. Iya. Jadi menurut saya masalah Bapak Solihin ini sebenarnya Bapak tinggal merefleksi saja, mempersiapkan diri jika nanti misalnya Pak Solihin dipanggil, ditegur kepala sekolah. Pak Solihin bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif atau solusi sehingga Pak Solihin tidak merasa resah lagi, sehingga Pak Solihin bersemangat lagi untuk mengajar seperti itu. Iya, Bu. Iya. Terus kemudian apa yang sudah kita bahas bersama ini, kemudian apa rencana aksi Pak Solihin selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memahami alasan saya mengapa membuat kegiatan yang berbeda, sehingga beliau pun nanti diharapkan memberikan masukan untuk saya, Bu. Oke. Terus kemudian bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Pak Solihin nantinya? Kegiatan proses belajar mengajarnya saya itu seperti biasa, Bu. Saya menggunakan
alat-alat peraga, menggunakan sumber-sumber dari referensi dari perpustakaan, dan juga menggunakan dari internet itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak, luar biasa itu Iya. sebenarnya. Untuk langkah penyelesaian yang Pak Solikin ambil sudah bagus itu. Saya setuju dengan ide-ide itu Pak. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah, Bu, dalam mengambil langkah ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena apalagi terkait dengan itu atasan secara langsung. Jadi takutnya nanti malah masalah ini melebar kemana-mana, Bu. Iya, ya, alhamdulillah ya, kalau Pak Solihin sudah merasa tercerahkan kayak gitu, saya juga merasa bersyukur nih Pak. Pada akhirnya Pak Solihin sudah lega, terus Pak Solihin juga sudah membuat rencana tadi, sudah berkomitmen untuk menjalankan rencana-rencananya tadi ya. Batasan deadline waktunya ada enggak Pak itu? Ya, baik Bu, mengenai hal itu secepatnya Bu, saya akan eksekusi. Nah, dalam program KPM saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dalam membuat perubahan kegiatan. Paling tidak itu saya nanti kalau ada perubahan bisa berkomunikasi dulu terhadap bagian kurikulum itu. Nah, secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah saya juga akan menemui bagian kurikulum itu. Nah, bagus sekali itu rencananya. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Solihin butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi, Pak? Iya, dukungan yang saya perlukan itu adalah saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, sehingga barangkali kami itu bisa sama-sama saling mengingatkan. Seperti itu, Bu. Oke, iya. Idenya bagus, ya. Ya, semuanya semoga bisa terselesaikan ya, Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana nyaman, tenang, hati juga senang kayak gitu. Ya, amin, amin Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran, masukan, sehingga sekarang saya merasa lega Bu. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa menuntun dan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Oke, alhamdulillah, amin. Sama-sama ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus acaranya refleksi. Iya Ibu. Ini kita masih ada waktu berapa menit Ibu? Ini tadi saya ini yang sama Pak Solihin berapa menit Bu? 10 menit. 10 menit pas, alhamdulillah. Saya untuk sumber refleksinya kok saya belum buka Bu, seperti apa ya? Sumber refleksi kucing. Ini di grup ada Bu. Di grup. Kita kurang 2 menit lagi Bapak Ibu. Ini dari Bu Asih ke main room. Ini saya buatkan refleksi. Saya share ke grup WA guys. Pak Solikin bisa share screen, bisa present ke ini enggak Pak? Gimana? Ke laptopnya bisa presentasi enggak Pak? Nyambungkan Word-nya. Word-nya. Coba. Jangan ngirim di grup mana Bu? Iya sih. Sebentar, saya ini belum selesai Pak Edin, ini saya kirim. Oh iya. Ini berarti nanti yang presentasi 1 orang atau 3-3-nya Bu? Kayaknya 1 orang Pak, seperti kemarin Bapak. Oh iya, berarti jenengan mawon ya. Tak bantu Kevin coba bisa enggak? G.
kurang 2 udah ini ya Pak, kita harus kembali ke main room ya? Iya. Oke. Alhamdulillah ya Pak, Bapak Ibu ya, kita sudah selesai melakukan coaching dan coaching. Semoga link kita tidak ada masalah, Amin. bisa Amin. diunduh. Kita bisa mengunggah ke LMS tugas ruang kolaborasi. Gitu ya Pak. Kita Amin. kembali ke main room nggih. Nggih. Nggih.